Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru semuanya. Perkenalkan, nama saya Rita Fitriatul Alfiah. Saya mengajar di UPTD Satuan Pendidikan SDN Baduan 2 Kabupaten Jember. Setelah saya mempelajari pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar, saya akan melaksanakan aksi nyata saya pada topik yang kedua, yaitu kurikulum merdeka, di mana yang saya ambil di sini adalah mengapa kurikulum perlu berubah. Sebelumnya, kita akan memahami pengertian dari kurikulum itu sendiri. Apa itu kurikulum? Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, kurikulum sendiri bersifat dinamis dan terus dikembangkan sesuai dengan konteks dan karakteristik murid demi mencapai kompetensi murid yang sesuai dengan kebutuhan masa kini dan masa depan. Fungsi dari kurikulum itu sendiri bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Terdapat 4 komponen dalam kurikulum. Yang pertama tujuan, yang kedua konten, yang ketiga metode atau cara, dan yang keempat adalah evaluasi. Sedangkan klasifikasi komponen pada kurikulum terdapat 3 klasifikasi. Yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua panduan pedagogi, dan yang ketiga panduan asesmen. Mengapa kurikulum perlu berubah? Menurut Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan, segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. 3 alasan mengapa kurikulum itu perlu berubah. Alasan yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Alasan yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Dan alasan yang ketiga yaitu agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Selanjutnya, mengapa kurikulum itu juga perlu diadaptasi? Alasan yang pertama, karena konteks satuan pendidikan yang beragam. Yang kedua, karena keadaan sekolah dan sekitar yang berbeda. Dan alasan yang ketiga, karena murid yang kita hadapi itu berbeda-beda. Selanjutnya, kurikulum operasional satuan pendidikan atau biasa kita sebut KOSP. Bahwa bentuk kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan murid di sekolah. Keanekaragaman latar belakang dan kemampuan murid merupakan tolak ukur adaptasi kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP guna memastikan setiap murid akan berkembang sesuai dengan zamannya. Yang terakhir adalah kerangka dasar kurikulum. Terdapat 5 kerangka dasar. Yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, struktur kurikulum. Yang keempat, prinsip pembelajaran asesmen.
Dan yang kelima adalah capaian pembelajaran. Demikian aksi nyata saya pada topik yang kedua, yaitu kurikulum merdeka. Semoga bisa bermanfaat bagi ibu dan bapak guru semuanya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.